Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah The Last of Us episode 9. Di pembukaan diperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari di hutan, berusaha menghindari kejaran seekor zomba yang sepertinya terus mengejarnya. Wanita ini kasihan sekali, dia sedang hamil besar. Dia terus berlari hingga menemukan sebuah rumah di tengah ladang. Dia memasuki rumah tersebut, mengunci pintunya. Kemudian mencari ruangan yang cukup aman lalu mengganjal pintunya dengan kursi. Si zomba yang katanya berjenis stalker ini ternyata berhasil mengejar sampai ke sana. Meskipun pintu masuk rumah itu dikunci, tapi zombai tersebut bisa menemukan jalan masuk. Si zombai mulai mendobrak-dobrak pintu sampai pintunya berhasil terbuka. Si zombai pun berusaha menerkam si wanita hamil. Dan si wanita hamil berusaha bertahan sebisa mungkin. Pada akhirnya si wanita hamil berhasil membunuh zombai tersebut dengan menggunakan pisau. Pisau yang sama persis seperti punya Ellie yang selalu dibawa Ellie kemana-mana. Tanpa wanita itu sadari, saat sedang melawan zombai barusan, dia sudah melahirkan bayinya. Dan wanita itu juga baru sadar kalau zombai barusan berhasil menggigit pahanya. Dengan buru-buru dia memotong tali pusar bayinya. Betapa sedihnya wanita itu di saat ia telah melahirkan buah hatinya, namun dia tidak bisa bersamanya karena dia terinfeksi. Singkat cerita, pada malam hari beberapa orang datang menyusul. Itu adalah Marlene dan 2 anak buahnya. Rupanya wanita hamil itu adalah salah satu anggota Fireflies. Dia bernama Anna. Pintu masuk ke rumah itu terkunci. Marlene dan anak buahnya mengelilingi rumah itu mencari jalan masuk. Mereka melihat kaca jendela yang pecah, sepertinya zombai stalker tadi masuk lewat situ. Dengan hati-hati Marlene memasuki rumah tersebut dari pintu belakang. Dan dia pun melihat Anna sedang menggendong bayinya sambil memasang pisau di lehernya. Berniat menusukkannya sendiri ketika dia berubah nanti. Marlene terlihat sedih melihat Anna sudah tergigit zombai. Anna lalu menyerahkan bayinya kepada Marlene. Anna berbohong dengan berkata kalau ia memotong tali pusar bayinya sebelum tergigit zombai. Namanya adalah Ellie. Bawa dia ke Boston, Marlene. Dia sangat kelaparan dan aku tidak berani untuk menyusuinya, ucap Anna. Anna juga menitipkan pisau miliknya untuk diberikan kepada bayinya itu. Serta Anna meminta agar Marlene membunuhnya. Marlene terlebih dahulu mengambil bayi Ellie lalu menitipkannya pada salah satu anak buahnya. Lalu setelah itu, Marlene dengan terpaksa harus membunuh Anna dengan menembaknya. Hold her head. Here you go. Kilas balik selesai. Di masa sekarang, Ellie dan Joel masih dalam perjalanan menuju tempat yang waktu itu mereka lihat di peta. Tempat di mana kelompok Fireflies pergi. Sepertinya sudah beberapa bulan berlalu karena musim dingin telah berlalu dan kini sudah musim semi. Namun sejak mengalami peristiwa yang berat itu, Ellie menjadi lebih pendiam, tidak seperti biasanya. Mungkin anak itu masih terguncang. Bahkan sekarang malah Joel yang jadi bawel dan banyak bicara kepada Ellie. Joel selalu berupaya untuk membuat Ellie merasa baikan lagi. Di satu momen, keduanya memasuki sebuah bangunan gedung tinggi untuk melihat keadaan sekitar dari ketinggian. Akses untuk naik ke atas sudah hancur, namun untungnya Joel melihat sebuah tangga di atas sana. Dia membantu Ellie untuk naik ke atas duluan agar menurunkan tangganya. Tapi ketika sudah di atas, Ellie sepertinya melihat sesuatu dan langsung berlari. Joel buru-buru naik menyusul dan berusaha mengejar gadis itu. Hingga Joel berhasil menemukan Ellie yang ternyata sedang melihat seekor jerapah. Ellie sangat-sangat terpesona. Lalu Joel mengajari Ellie bagaimana caranya memberi makan jerapah. Ellie tampak sangat senang. Joel juga senang karena akhirnya ia bisa mendengar suara tawanya Ellie lagi.
Beberapa saat kemudian jerapah itu pergi. Ellie dan Joel pun pergi ke spot tempat yang terbuka. Dan mereka melihat kalau jerapah itu tidak sendirian. Banyak kawanannya di sana. Sepertinya jerapah-jerapah ini lepas dari kebun binatang. Dan sepertinya Jombai tidak menggigit jerapah ya guys. Atau mungkin tidak menggigit hewan-hewan. Joel dan Ellie menikmati pemandangan menakjubkan itu. Lalu Joel berkata pada Ellie bahwa mereka tidak harus pergi ke tempatnya Fireflies. Mereka bisa kembali ke tempat perlindungannya Tommy dan hidup dengan tenang di sana. Namun Ellie tetap ingin pergi menyelamatkan dunia. Ellie tahu maksudnya Joel baik, tapi menurutnya semua yang telah mereka lalui bersama ini tidak boleh menjadi sia-sia. Ellie ingin menyelamatkan dunia. Setelah itu mereka bisa pergi kemanapun. Ellie akan selalu ikut dengan Joel. Mereka bisa mewujudkan impian mereka. Joel yang ingin punya peternakan domba dan Ellie yang ingin pergi ke bulan. Mendengar itu, Joel pun setuju. Singkat cerita, setelah cukup lama mereka berdua melakukan perjalanan, sampailah di sebuah tempat yang dulunya merupakan kamp medis militer. Joel bercerita dia pernah dirawat di tempat seperti itu dulu ketika dirinya tertembak oleh seseorang. Dan di situ Joel juga sedikit menceritakan tentang ia yang kehilangan Sarah dan bagaimana dulu dirinya merasa tidak punya tujuan hidup lagi. Namun kini Joel bisa bangkit dari keterpurukan itu. Keduanya kembali berjalan setelah Joel selesai bercerita. Joel tiba-tiba mengajak Ellie untuk memainkan buku tebak-tebakan. Dengan senang hati, Ellie langsung mengeluarkan bukunya. Padahal sebelum-sebelumnya Joel suka kesel saat Ellie mulai mencercahnya dengan pertanyaan-pertanyaan menyebalkan yang ada di buku itu. Tapi Joel kini ikut tertawa bersama Ellie membahas buku tebak-tebakan tersebut. Namun tanpa mereka sadari, beberapa orang di belakang mereka melemparkan flashbang ke arah mereka. Dan I bet it's it. ketika Joel tersadar, dia mendapati dirinya berada di sebuah ranjang. Marlin ada di sana berdiri di hadapannya dengan dua anak buahnya. Marlin meminta maaf karena anak buahnya memukul Joel. Hanya kesalahpahaman, mereka tidak kenal dirimu. Maafkan mereka ya, kata Marlin. Marlin di sana memuji kehebatan Joel yang berhasil membawa Ellie kemari dengan selamat. Padahal Marlin sendiri yang dikawal oleh 5 orang anak buahnya sudah sangat kesulitan dan hampir terbunuh di perjalanan. Joel tidak menanggapi dan malah menanyakan di mana Ellie. Marlin menjawab saat ini Ellie sedang dipersiapkan untuk dioperasi. Jadi begini kata Marlin, aku sederhanakan ya guys. Dokter kami telah menemukan bahwa Ellie sebenarnya sudah terinfeksi Cordyceps. Cordyceps itu tumbuh dalam otaknya Ellie sejak lahir. Tapi bisa dibilang Cordyceps yang ada di otaknya Ellie ini jinak dan tidak berbahaya. Ketika seekor Jombai menggigit Ellie menularkan Cordyceps-nya, sel Cordyceps yang datang ke tubuh Ellie mendapatkan sinyal kimia bahwa Ellie sudah dihinggapi Cordyceps lain, yaitu Cordyceps jinak. Sehingga Cordyceps yang jahat ini tidak jadi hinggap di otaknya Ellie dan pergi. Itulah alasan mengapa Ellie kebal, jelasnya Marlin. Saat ini Ellie sedang dipersiapkan untuk dioperasi. Dr. Fireflies akan mengangkat sel Cordyceps jinak ini untuk diperbanyak, dijadikan vaksin yang nantinya bisa diberikan kepada semua orang. Tapi itu artinya Ellie harus dikorbankan. Ellie akan mati setelah operasi itu selesai. Joel tentu saja tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun Joel tidak bisa berbuat apa-apa. Marlin lalu memerintahkan 2 anak buahnya untuk mengantar Joel keluar dari gedung ini. Jika macam-macam tembak saja dia, perintahnya Marlin. Tapi tentu saja Joel tidak bisa pergi dan berdiam begitu saja. Saat menuruni tangga, Joel melakukan perlawanan dan dia berhasil membunuh kedua prajurit yang mengawalnya itu. Merebut salah satu senjata prajurit itu, Joel menggunakannya untuk membantai habis seluruh anggota Fireflies yang berada di dalam gedung tersebut. Joel tidak ragu sama sekali untuk merenggut nyawa mereka satu persatu.
Sampailah Joel di ruang pembedahan. Di sana terdapat seorang dokter dan 2 perawat yang sedang mempersiapkan Ellie untuk dioperasi. Untungnya operasi itu belum dimulai. Karena si dokternya nyolot, Joel pun harus membunuhnya. Sedangkan kedua perawat itu Joel biarkan hidup karena keduanya menyerah dan membiarkan Joel untuk membawa Ellie. Dengan membawa Ellie, Joel turun ke basement gedung dengan menggunakan lift. Pasti adalah di basement sebuah mobil milik Fireflies yang bisa ia gunakan. Namun di bawah sana ada Marlin yang sudah menunggu Joel, meminta Joel untuk menyerahkan Ellie sambil menodongnya dengan pistol. Di situ Marlin berusaha bersikap persuasif kepada Joel, bahkan ia menurunkan pistolnya. Joel, pikirkanlah baik-baik bahwa kita bisa menyelamatkan dunia yang sudah rusak ini. Jika kau dan Ellie pergi, hanya tinggal menunggu waktu sampai kau meninggal. Lalu Ellie sendirian. Dan dia mungkin akan mati juga karena tercabik-cabik yang terinfeksi atau mati terbunuh oleh orang-orang jahat. Inilah kesempatan kita untuk mengubah dunia yang rusak ini, Joel. Kau tahu Ellie juga pasti akan memilih keputusan ini, pintanya Marlin. Joel terlihat merenungkannya. Namun sedetik kemudian, ia langsung menembak Marlin. Setelah memasukkan Ellie ke dalam mobil, Joel mendekati Marlin yang terluka lalu mengakhiri hidupnya. Karena Joel berpikir Marlin pasti akan mengejar Ellie. Singkat cerita, saat dalam perjalanan menuju tempat perlindungan Tommy, Ellie pun terbangun menanyakan apa yang terjadi. Dan di sana Joel terpaksa berbohong mengatakan kalau Dr. Fireflies tidak bisa membuat obatnya meskipun dari seorang Ellie yang kebal dari infeksi Cordyceps. Joel juga berbohong dengan mengatakan bahwa ada sekelompok penjara yang menyerang gedung rumah sakit dan membuat banyak anggota Fireflies terbunuh, termasuk Marlin. Singkat waktu, mobil yang ditumpangi Joel dan Ellie mogok. Namun perjalanan mereka sudah cukup dekat, hanya butuh waktu 5 jam saja berjalan kaki untuk sampai ke tempat perlindungannya Tommy. Mereka berdua mengambil jalan terdekat dengan mendaki pegunungan. Sambil berjalan, Joel banyak bercerita pada Ellie tentang Sarah, putrinya. Sedangkan Ellie lebih banyak mendengar dan menyimak. Kayak kebalik ya sekarang. Joel dan Ellie pun sampai di puncak. Dari sana mereka bisa melihat tempat perlindungannya Tommy. Lalu saat akan menuruni pegunungan itu, Ellie mengungkapkan sesuatu kepada Joel tentang perkataannya waktu itu saat di kota Kansas. Kan Ellie pernah bilang kalau dia pernah menembak seseorang sebelumnya. Itu adalah Riley, sahabatnya. Saat mereka berdua tergigit, Riley berubah menjadi zombie dan Ellie terpaksa harus membunuhnya. Ellie merasa agak hampa sekarang. Riley mati, Teresa mati, Sam dan Henry mati. Ellie merasa bersalah atas kematian mereka dan sekarang dirinya malah gagal untuk mendapatkan obat Cordyceps, menyelamatkan dunia. Joel lalu berusaha meyakinkan Ellie. Ellie, kehidupan memang begitu. Terkadang keadaan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Terkadang kita merasa buntu seakan tidak punya tujuan hidup lagi. Tapi jika kita terus maju dan tidak menyerah, pada akhirnya kita akan menemukan tujuan dan harapan yang baru, ungkap Joel. Sebelum itu Ellie meminta Joel untuk bersumpah bahwa semua yang dikatakan Joel tentang Fireflies itu benar. Dan di situ Joel bersumpah, meskipun dia sebenarnya berbohong. Ellie pun menjawab, baiklah. Swear to me that everything you said about the Fireflies is true. I swear. Okay. The Last of Us Season 1 selesai. Gimana menurut kalian kawan-kawan tentang The Last of Us season pertama ini? Apakah bagus dan seru banget atau biasa aja? Berikan penilaian kalian dari 1 sampai 100 di kolom komentar ya. Kita tunggu saja kelanjutannya di season 2 yang entah kapan rilis laginya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Happy day 埋め尽くしてレストインピースまで行こうぜいつか見たい地獄のいいところ愛をばらまいて